Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etri Herman dengan NIM 19050102-065 dari Program Studi Perbankan Syariah B semester 6. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Analisis Kesehatan Bank Syariah. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang transparansi dan kualitas data bank syariah? Kemudian yang kedua, menurut Anda, bagaimana tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah secara individual maupun secara konsolidasi? Yang ketiga, jelaskan hubungan analisis resiko dengan pengawasan bank syariah. Langsung saja, transparansi adalah prinsip menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat. Prinsip-prinsip transparansi. Yang pertama, adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat, meliputi informasi mengenai dana, cara pelaksanaan, dan bentuk bantuan atau program. Yang kedua, adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan. Yang ketiga, adanya laporan berkala mengenai penyalahgunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum. Yang keempat, laporan tahunan. Yang kelima, website atau media publikasi organisasi. Yang keenam, pedoman dalam penyebaran informasi. Kualitas data mengacu pada keadaan informasi kuantitatif atau kualitatif. Ada banyak definisi soal kualitas data, tetapi data umumnya dianggap berkualitas tinggi jika sesuai untuk tujuan penggunaan dalam operasi, pengembalian keputusan, dan perencanaan. Selain itu, data dianggap berkualitas tinggi jika benar-benar mewakili konstruksi dunia nyata yang dirujuknya. Kemudian, pengendalian kualitas data. Pengendalian kualitas data adalah proses pengontrol penggunaan untuk aplikasi atau proses. Proses ini dilakukan sebelum dan sudah proses data kualitatif asuransi yang terdiri dari penemuan ketidakkonsistenan dan koreksi data tingkat kesehatan bank, merupakan hasil penilaian terhadap situasi bank tentang risiko dan manfaat bank. Kemudian yang kedua, penilaian metode CAMELS. Penilaian tingkat kesehatan bank umum di Indonesia menggunakan analisis CAMEL, mulai dari diberlakukan sejak adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10 PBI tahun 2005. Selain menilai tingkat kesehatan bank, analisis CAMEL digunakan untuk mengukur kinerja dan mendeteksi masalah yang berisiko mengganggu kelancaran operasional bank. Kemudian, analisis risiko adalah metode untuk mengukur dan mengidentifikasi variabel yang bisa mengancam atau mencederai sebuah proyek, kesuksesan sebuah acara, proyek perencanaan, program maupun bisnis dalam meraih tujuan. Selain itu, analisis risiko juga merupakan cara analisis yang terdiri dari aspek pengukuran, klasifikasi, komunikasi, kebijakan, dan manajemen yang berhubungan dengan risiko yang sedang dihadapi. Ketiga, pengawasan bank syariah. Pada dasarnya memiliki dua sistem, yaitu pengawasan dari aspek yang pertama, kondisi keuangan kepatuhan pada ketentuan perbankan secara umum dan prinsip kehati-hatian bank. Yang kedua, pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank. Berkaitan dengan hal itu, maka struktur pengawasan perbankan syariah lebih bersifat multi-layer yang secara ideal akan terdiri dari sistem pengawasan internal yang memiliki unsur-unsur, yakni yang pertama RUPS, Dewan Komisaris, Dewan Audit, DPS, Direktur Kepatuhan, SKY, sampai internal syariah review.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.